Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Buru Panggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Pro Juliani Borutari Horan dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami. Di pagi hari ini Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau berikan kami kesehatan serta sukacita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang menuntun kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Yosua 6 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan, jatuhnya Yeriko. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu,
sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih, yang menjadi tema renungan di pagi hari ini adalah taat kepada perintah Tuhan. Ada peribahasa mengatakan, kalah sebelum bertanding. Peribahasa ini adalah menggambarkan orang yang bersifat atau bermental mudah menyerah. Penyebabnya adalah mungkin karena rasa malu yang berlebihan dan mungkin karena takut yang luar biasa sebelum kompetisi yang sebenarnya dimulai. Pada akhirnya, dia tidak mendapat apa-apa. Sayang sekali jika kesempatan yang ada, namun
tidak dipakai untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, padahal hanya membutuhkan kemauan dan ketaatan untuk bertanding. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bermental mudah menyerah, tetapi menjadi orang yang bermental pejuang dan pemenang. Pertanyaannya, apakah kita mau taat dan mengikuti perintah Tuhan? Sahabat Radio Pelita Kasih, janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah untuk memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, kepada mereka. Tanah yang disebut tanah yang subur, yang kaya akan madu dan susu. Oleh karena itu, bangsa Israel harus menaklukkan kota-kota yang di Kanaan, termasuk kota Yeriko. Yeriko merupakan kota benteng, bukan hanya bagi penduduknya, tetapi juga bagi mereka yang tinggal di sekitar kota itu. Yeriko dianggap sebagai kota yang tidak terkalahkan, dengan raja dan pahlawannya yang gagah perkasa dan dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Tentu bangsa Israel akan semakin takut dan gentar untuk menaklukkan dan merebut kota itu dan segala isinya. Tetapi tidak demikian kehendak Tuhan. Bukankah telah diperintahkan kepada mereka, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tuhan juga berfirman bahwa kota Yeriko akan diserahkan kepada Israel. Sahabat Radio Pelita Kasih, Tuhan punya cara menolong Israel untuk menaklukkan Yeriko, yakni dengan cara semua prajurit dan para imam-imam membawa 7 sangkakala tanduk domba dan meniupnya di depan tabut Tuhan, dan mengelilingi kota itu sekali saja selama 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, sebanyak 7 kali mengelilingi kota itu, dan seluruh bangsa bersorak-sorai. Maka tembok Yeriko pun runtuh. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota itu, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian Tuhan menyerahkan kota itu kepada mereka. Tembok Yeriko itu pun runtuh oleh karena tindakan Tuhan. Kota itu dapat direbut karena ketaatan Israel kepada perintah petunjuk Tuhan dan iman mereka akan kuasa Tuhan yang penuh ajaib. Sahabat Radio Pelita Kasih, dalam kehidupan ini kita
pasti pernah berhadapan dengan tembok Yeriko. Tembok itu bisa berupa masalah, pergumulan, dan pergulatan hidup yang berat. Kita bahkan merasa perkara itu sudah tidak mempunyai jalan keluar. Semua menemukan jalan buntu. Apakah ada solusi dari setiap pergumulan masalah kita itu? Lantas bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita takut dan menyerah? Apakah kita akan bersungut-sungut? Atau bahkan menyalahkan Tuhan karena telah memberikan ujian yang berat kepada kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk mengatasi segala masalah, persoalan dalam hidup kita. Sekeras apapun tembok persoalan hidup, Tuhan sanggup meruntuhkannya dan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melakukan apa saja untuk melepaskan kita dari setiap pergumulan hidup kita. Di dalam kehidupan kekristenan, tidak ada istilah instan. Semuanya melalui proses. Demikian setiap masalah-masalah dalam hidup ini yang kita hadapi, semuanya adalah proses untuk melewatinya. Dan sudah tentu dalam proses itu, kita harus bersabar dan bertekun, berupaya, serta mengharap akan pertolongan dari Tuhan. Sebab tanpa mengandalkan Tuhan saja, kita pasti tidak akan mampu mengatasi serta melewati persoalan hidup kita. Betapa banyak orang menempuh jalan instan untuk mengatasi persoalan di dalam hidupnya, karena mereka tidak sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Pada akhirnya akan kecewa dan berputus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Radio Pelita Kasih, kita telah mendengar firman Tuhan. Renungan di pagi ini, bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel. Kita mungkin berpikir bahwa pertolongan yang dilakukan Tuhan itu adalah konyol dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tembok Yeriko yang sangat tebal dan tinggi itu bisa runtuh hanya dengan mengelilinginya? Kita harus tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu punya cara yang ajaib untuk menolong umat-Nya. Bagian kita hanyalah taat, percaya, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah untuk bertindak bagi kita, walau itu sulit diterima oleh akal pikiran kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk teguh beriman pada kuasa dan kedaulatannya, dengan berani mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa penuh atas dunia ini
atas kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan dan taatlah kepada perintah-perintah Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa serta pertolongan Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa taat, tunduk, serta percaya kepada perintah dan perbuatan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, terkadang jatuh di dalam keberputusasaan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami, di dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan, masalah, pergulatan hidup yang berat. Biarlah Engkau Tuhan menuntun kami senantiasa, memberi kami hikmat untuk memohonkan pertolongan Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan, kami boleh melewati semua persoalan itu. Kami mampu menghadapi setiap masalah dalam hidup kami. Engkau membawa kami kepada sukacita, sebab janji Tuhan akan memberikan kami sukacita senantiasa dan kehidupan yang penuh harapan di dalam nama-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada satu hari ini, biarlah Engkau juga yang memberkati kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Tuntun kami di dalam firman-Mu, agar kami dapat melakukan segala tugas-tugas kami seturut dengan firman-Mu. Berikan kami kesehatan, semangat yang baru, sehingga kami boleh menghadapi hari-hari kami dengan sukacita serta semangat yang dari Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, berkati juga mereka untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi. Bila Anda ingin merespon renungan pada hari ini, dapat menghubungi Bibel Pro Juliani Borutari Horan di nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube channel HKBP Kernolong. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, dan 200 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumbar Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala selama pandemi COVID-19, ibadah berubah menjadi 2 kali, yaitu 1 ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube channel HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nabeban STH, Bibel Pro Juliani Borutari Horan. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.